Hai, selamat pagi semuanya. Selamat siang. Ini aku buatnya pagi ya, jadi aku akan sapa kalian pagi ke siang. Oke. Nah, di sini teman-teman, aku akan membacakan untuk temanya fokusnya padamu. Ya, fokusnya padamu. Buat kamu yang baru gabung, selamat datang di channel Mela Morgan 2. Di sini aku akan membacakan fokusnya orang ini sama kamu. Apa sebetulnya yang dia fokuskan? Apa yang dia mau sama kamu? Ya, kenapa orang ini hadir di hidup kamu? Ya, kita sama-sama baca. Bagaimana dengan fokusnya orang ini? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia fokuskan dari kamu? Kalian harus fokus, ya. Bayangkan orang kalian pikirkan. Kita shuffle lagi. Apa fokusnya orang ini kepada kamu? Ace of Winter. Ini sama dengan kalau di kartu tarot tradisional, ini Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles itu menandakan sesuatu yang pasti. Jika dikaitkan hubungan, maka ini adalah hubungan yang bisa dilihat, hubungan yang bisa dirasa, hubungan yang bisa disentuh. Jadi orang ini harapannya mendapatkan itu semua dari kamu. Oke, dia mendapatkan sosok. Dia mendapatkan sosok di hadapannya yang dia pikir bisa membawakan satu hubungan yang benar-benar dalam, hubungan yang benar-benar berarti. Jadi bukan hanya ngayal-ngayal, bukan hanya satu hubungan yang aku bilang semu, tapi harus ada pertemuan fisik, keinginan untuk bersama, kemudian adanya komitmen di sini muncul, ya. Tapi apakah ini menjadi kenyataan? Kita akan lihat selanjutnya. Kemudian di sini kita lihat untuk halangannya kenapa ya. Misalnya dia fokus sama kamu, tapi apakah ada hambatan? Hambatannya kita lihat ya. Oke. Wow. Di sini kalau aku lihat ada namanya kekecewaan ya teman-teman. Ini Five of Swords, tandanya adalah kekecewaan, dimana dia merasa antara kamu dan dia itu tidak menemukan titik temu. Jadinya seperti apa? Gitu loh. Jadi tidak menemukan satu solusi yang baik. Kadang-kadang di sini orang ini itu ingin mendominasi. Jadi salah satu di antara kalian hubungannya ini pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nggak bisa sama-sama win solution. Aku lihatnya begitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ya. Ada kartu The Star atau Letoil di sini ya. Kalau kita artikan, karena ini pakemnya mungkin agak beda-beda tipis sama kartu tarot tradisional, aku akan lihat di buku supaya juga nggak salah. Karena pakemnya beda ya. Namanya beda, bukan pakemnya beda, tapi namanya beda. Dan aku tuh mesti kayak ngapalin gitu loh ya. Ya, ini adalah kartu The Star karena aku bisa lihat dari gambarnya ini sama ya. Dia bilang di sini adalah dia itu secara alam bawah sadar dia punya keinginan dan harapan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari hubungan ini. Jadi dia merasa kamu tuh juga destiny atau takdirnya dia. Ya, destiny atau takdir. Dalam kartu ini menunjukkan juga kadang-kadang dia pun tidak cukup percaya diri untuk menjalani hubungan ini sama kamu. Ada namanya saat-saat pesimis ya, saat-saat untuk kelelahan untuk menunggu itu ada. Tapi di sini dia lebih banyak kayak mencoba dan selalu mencoba berpikiran positif serta
seperti kayak nggak mau terlalu condong ke arah negatif gitu loh. Karena di sini dia tahu penyembuhan ya, namanya penyembuhan atau secara spiritual juga orang ini ada sisi aku tuh sayang sama diriku sendiri, dan aku merasa kalau aku melepaskan kamu atau melepaskan orang yang aku sayang, di sini dia bilang, maka itu akan membuat dirinya sakit. Jadi kenapa kamu di sini itu rata-rata tidak dilepasin sama orang ini? Jadi jangan heran ya teman-teman, kenapa kamu nggak dilepasin sama orang ini ya, kamu jangan heran. Dia merasakan adanya energi yang kuat, tarikan, atau memang orang ini sudah tahu bahwa sesuatu yang dicari itu memang ada sama kamu. Harapannya selama ini itu memang ada kamu. Ya hidupnya dia, sepanjang hidupnya dia pasti ada bayang-bayang kamu lah. Kalau kayak gini, kamu nggak perlu tanya lagi. Kemudian kabar dia terbaru saat ini kita akan lihat. Kabar terbaru yang terkaitannya dengan kamu, kita lihat di sini. Ada Seven of Swords ya. Nah, Seven of Swords di sini, kalau kita bilang ini Seven of Swords, kenapa? Karena di sini itu jatuhnya dia di kartu Autumn. Ya, kartu Autumn. Ini Seven of Autumn. Artinya di sini ada sesuatu yang rutin. Ada sesuatu yang aku bilang secara spirituali ini beda artinya, makanya aku pakai buku ya. Orang ini mempunyai optimis yang lebih, ada gelombang optimisme di mana dia merasa nourish itu kayak semacam sama kamu tuh ibaratnya udah nggak kering lagi gitu loh. Dia tuh kayak kulit ibaratnya lembab gitu loh sama kamu ya. Adanya kelembutan, dia merasakan kelembutan sama kamu. Kemudian di sini dia merasa kamu itu menolong secara mental, membuang habit-habit dia atau kebiasaan dia itu yang jelek kayak gitu. Terus kamu itu secara tidak langsung tapi berangsur-angsur membuat dia itu untuk lebih menghargai segala situasi yang terjadi. Ibaratnya dia udah mulai lagi nggak uring-uringan, ya. Dia di sini lebih komit untuk fokus di kehidupannya, daripada dia tuh memikirkan sesuatu yang belum terjadi, gitu loh. Jadi dia tuh akan lebih realistis jatuhnya. Ini kenapa aku agak buka buku ya, buku panduan, karena ini memang kartunya pertama kali aku open dan aku bacakan untuk kamu. Dan kata-katanya beda, dan sini nggak ada penandanya lagi, nggak ada angka-angkanya gitu. Namanya apa? Ini karena ini cetakan lama ya. Kalau cetakan baru dia udah lengkap gitu, jadi kita nggak usah buka-buka buku lagi. Oke. Ini lebih ke intuitif ya teman-teman, intuitif. Tapi aku nggak mau sembarangan, makanya aku buka buku. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ada kartu Two of Pentacles ya. Yang akan dilakukan ke depannya sama dia adalah membuat satu keputusan penting ya. Apa yang sudah dia inginkan dan dia fokuskan sama kamu di sini, dia merasa kesempatan yang ada pada kartu pertama, kesempatan untuk bisa mendapatkan cinta yang nyata, itu benar-benar dia sangat fleksibel dan dia nggak mau kaku gitu loh. Dia nggak mau kaku, jadi dia mengikuti kamu tuh, kayak arah kamu itu kira-kira hari ini moodnya gimana, dia tuh ngikutin juga. Akan ada sebuah perubahan dari orang ini yang benar-benar nyata menuju kamu. Termasuk ya,
kamu itu bukan hanya memberikan cinta sama dia, tetapi dengan adanya support dari kamu dan dia di sini merasakan pas nih dapat orang seperti kamu, itu nggak hanya merubah dari sisi cinta, tapi dari segi karir, finansial, situasi pun itu bisa berubah gitu loh. Aku melihatnya di sini juga ada spiritual guidance ya, di antara hubungan kalian ini, karena kamu tuh bisa menghandle dia tuh dengan baik. Kamu tuh tahu caranya kapan kamu harus mundur di kala mood dia jelek, kapan kamu harus maju di kala mood dia bagus, atau kapan kamu bisa mempertanyakan unek-unek kamu yang dia bisa jawab. Jadi kamu tuh bisa kayak nebak gitu dalam segala situasi ya. Terus kamu tuh juga orangnya fleksibel sih. Ibaratnya kamu sama dia orangnya fleksibel. Jadi di sini dia tuh merasa ada keluasan, luas maksudnya nggak kaku, bukan jadi orang yang kaku. Kalau dia mungkin dulu sama mantannya begini atau sama pasangannya begitu, dia sama kamu tuh lebih kayak kena, lebih kayak wave-nya enak gitu loh ya. Energinya tuh santai tapi pasti. Seakan-akan tuh masa depan masih panjang gitu, tapi kamu nggak mempermasalahkan. Tapi kamu tuh lebih kayak kenyamanan between you and them. Kamu sama mereka, ya, kamu sama dia. Kamu jangan khawatir untuk beberapa di sini yang memang aku melihatnya sempat stuck atau gimana. Kamu nanti akan mendapatkan satu perubahan baru sih dari orang ini. Jadi nggak akan yang namanya kamu tuh bertanya-tanya, banyak stuck, banyak pertanyaan, banyak ini, nggak ada kayak gitu ya. Kita akan lihat di sini lagi. Ada Page of Autumn ya. Page of Autumn ini artinya adalah Page of Sword kalau di kartu tradisional, yaitu pedang ya. Di sini artinya akan ada namanya satu tantangan ke depannya. Nih, tantangannya kita lihat ya. Mungkin hubungan kalian di sini akan ada namanya tantangan. Dan kalian jujur aja ya, hubungannya ini nggak lepas dari tes gitu. Ketika dia sudah mau menyatukan hatinya sama kamu, akan lagi ada lagi tantangan-tantangan yang kalian harus hadapi. Tapi di sini kamu nggak usah khawatir ya, segala macam tantangan itu jatuh-jatuhnya nanti akan ada jawabannya, tergantung dari mana kamu tuh bisa memperjuangkan. Dan kamu di sini harus bisa tahan, kamu berdua harus bisa tahan, karena kedepannya pada suatu saat nanti konsentrasi akan hubungan ini dan cobaan-cobaan itu akan datang secara bersamaan. Jadi situasinya kadang bisa baik, kadang bisa buruk. Tapi kita akan lihat di sini ya. Aku akan menggunakan kartu lain supaya nanti lebih baik ya. Maksudnya kita akan buat situasinya, tantangannya itu apa sih? Kita nggak butuh banyak kartu, kita butuh satu kartu aja. Kira-kira apa lagi nih tantangan yang harus dites ya? Ujiannya apa? Ada Seven of Swords. Di sini kamu mulai, atau salah satu dari kamu mulai mempertanyakan masalah kepercayaan. Apakah di sini ada yang curang? Apakah di sini salah satu di antara kamu ini melakukan apapun atau menutupi kesalahan kamu ya? Kamu melakukan apapun untuk menutupi kesalahan kamu. Mungkin ada yang cheating tapi nggak mau ngaku. Bisa jadi ya. Ini terus yang kedua, di sini apakah ada yang memberikan harapan palsu gitu. Misalnya kamu udah janji nih sama dia, tapi kamu sendiri nih ternyata yang bosen ya. Bisa jadi kamu kayak mengharapkan, orang ini terlalu lama nih aku menunggunya, aku bosen. Itu ada kayak gitu. Dan yang terakhir di sini tantangannya adalah dikit-dikit ada yang minta pergi, ada yang mau pengen move on aja deh, kayaknya aku capek. Nah ini nih ujian-ujiannya ya. Jadi akan ada satu ujian tes yang nanti pada hasilnya dari ketiga ini. Jadi ya kamu harus jaga-jaga mulai sekarang. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa melewati tes ya, either itu kita bisa bersama atau melepaskan. Udah, itu aja kan hasilnya, nggak ada yang lain. Ya nggak sih? Kalau ada yang lain tolong di komen.
Kemudian kita akan lihat ya, fokusnya apa lagi ke kamu. Fokus dari diri dia sendiri ini terhadap kamu. Apakah ada solusi atau bagaimana? Kita akan lihat ya. Pandangan dia terhadap hubungan ini seperti apa. Ada Six of Swords ya, atau Six of Autumn di sini, artinya adalah ini banyak sekali pedang ya, banyak sekali kartu pedang aku lihatnya. Nah, di sini tuh artinya gini teman-teman. Orang ini memandang adalah dia terhadap semua hubungan ini, dia tetap masih mau mempertahankan kamu sama dia. Intinya, aku sama kamu nanti akan jadi satu kesatuan dan kita akan bisa bersama. Aku ngelihatnya begitu ya. Ada satu moving on di sini, ada satu perubahan atau pergerakan yang memang menjadi hasil dari semua masalah-masalah kamu, keruwetan kamu di hubungan sini. Kalian tetap akan langgeng karena dia sendiri sudah bisa mengambil namanya tindakan atau sikap ya, yang membuat kamu tuh ayo maju bersama aku. Seperti itu. Kita lihat pandangan orang lain tentang hal ini ya. Tanggapan teman-teman kamu, teman-teman dia rata-rata bagaimana? Wow, ada kartu Two of Spring ini kalau nggak salah. Kita lihat dulu ya teman-teman. Sebentar. Ini sih sepertinya sih kayak kartu-kartu Two of, sebentar, relationship nih aku bilang ya. Two of Summer. Kebanyakan orang-orang yang nanti sudah mengetahui perjuangan kamu dan dia ya bersama, itu aku melihatnya mereka akan terima-terima aja kok gitu ya, karena udah nggak ada bisa yang mutusin lagi. Jadi ini terkait dengan kamu sama dia, kesehatan kamu sama dia baik secara mental maupun fisik. Kalian akan mendapat dukungan yang kalian butuhkan kok. Seperti itu. Wow, di sini adalah kartu Five of Cups ya. Aku melihat memang hubungan kalian ya, sekalipun beberapa orang di sini memang mendukung, tetapi kalian di sini tetap ya, maksudnya merasa bahwa pasti ada pro dan kontra kan ya, ada pro dan kontra, dan kalian di sini kayak merasakan kesedihan. Kenapa sih harus ada yang kontra? Kenapa sih harus ada yang nggak suka dengan hubungan kita bersama? Kayak gitu. Tapi pada intinya kalian di sini akan maju terus bersama tanpa mendengarkan omongan orang lain. Cuman sedih aja gitu loh. Kadang-kadang orang mau bahagia tapi masih ada namanya upaya-upaya mungkin dari orang lain itu yang membuat kalian itu masih agak khawatir. Membuat kalian tuh masih agak insecure dan sedih. Kok masih ada gitu loh yang mentes kita, melakukan ujian-ujian ya dari pihak eksternal. Itu kenapa banyak banget gitu. Dan yang terakhir di sini ada Nine of Swords ya. Ini harus diwaspadai ya teman-teman. Kenapa? Karena aku melihatnya ketika kamu bersama dengan dia, akan ada salah satu di antara kalian itu yang terlalu overthinking. Jadi nyatanya itu seperti tidak tidak bisa fokus gitu loh dalam hubungan ini, tuh kayak merasa serba nggak enak, serba nggak bisa. Misalnya gini, kamu nggak bisa bobo nyenyak gitu loh, memikirkan hubungan ini besok ini apalagi nih ujiannya. Aku melihatnya begitu ya. Terus di sini aku melihat juga solusinya tuh bagaimana sih Kamela. Nah, ini solusinya adalah, ini kartu bonus ya teman-teman. Jadi solusinya adalah di sini kamu harus punya namanya satu kesatuan atau kerjasama dengan pasangan kamu. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu mampu dan bisa. Di luar kekurangan kalian bersama, kalian di sini bisa menjadi satu kesatuan dan saling mengisi. Itu sih. Pada akhirnya orang lain tuh akan terbelalak ya, dan akan mengacungi jempol gitu bahwa oh ya, cinta kalian itu walaupun
di sini banyak yang nggak setuju, banyak yang sulit, banyak yang tidak mendukung, tapi kalian di sini tetap bersama. Kalian menunjukkan bahwa kalian itu menemukan satu sama lain, gitu. Jadi ya, dia di sini sebenarnya rencana dia ke depan sama kamu nih jelas-jelas ada fokus, jelas-jelas bukan cuman cinta-cinta yang nggak ada juntrungannya. Aku melihat orang ini masih punya juntrungan gitu loh. Jadi kalian jangan pikir, oh ya nanti hubungan ini mesti gimana sih kak, dia tuh on off gini gitu. Ya itu tinggal ditunggu waktunya aja. Tinggal ditunggu waktu sih teman-teman. Ada beberapa di sini yang, karena ini general reading ya, masih ada rencana yang dia siasati, dan aku merasakan itu sekarang. Mungkin buat kalian yang tidak resonate nggak apa-apa, yang udah putus nggak apa-apa, kalian bisa nonton videoku yang lain. Cuman di sini kalau aku lihat lebih seperti orang ini tetap ada perjuangan. Kenapa nih? Kemarin nih kayaknya dia cuek sama aku kak. Sekarang begini, itu energi kan bisa berubah-ubah. Jadi kali ini misalnya nih, kamu pernah kan kayak misalnya bangun, tiba-tiba kamu sedih aja nggak tahu kenapa. Itu pasti pernah. Serasa orang itu nggak ada yang sayang sama kamu, pasti pernah. Itu namanya kamu sedang diuji mental kamu sama semesta, bahwa sekalipun kamu santai, kamu juga harus melawan, dan ini ujian. Kamu sendiri ada ujian, gimana kalian berdua bersatu? Ujiannya pasti lebih berat. Satu aja rasanya udah capek gitu kan, gimana berdua? Ya itulah, namanya satu hubungan harus saling menerima kekurangan masing-masing dan saling menerima ujian, harus lepas dari tes itu. Ya. Kita akan lihat siapa sih dia. Kita akan ambil dulu main person. Aku akan ambil di sini pria aja ya, karena aku wanita. Kita akan ambil di sini siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Orang yang fokus sama kamu. Yang pasti dia ini orangnya bekerja ya, teman-teman. Dia ini bekerja. Jadi dia punya pekerjaan, ada profesi. Punya bidang lah, bisnis, usaha atau apapun. Dia orangnya sebenarnya orang punya, ya. Entah pada masa lalu dia ini orang punya. Maksudnya hidupnya dia tuh bukan berarti orang yang nggak punya sama sekali. Orangnya baik kok sebetulnya, ya. Terus di sini aku melihat kalian kerap beberapa kali bertemu, ya. Jadi tiba-tiba kalian bertemu di sini. Dia ini adalah orang yang baik ya, orang yang aku melihat bisa membuat satu keputusan dengan baik. Orangnya itu berwibawa. Bisa jadi kalian ini adalah juga teman kantor ya, karena terkait dengan pekerjaan, dan bertemu mungkin di lingkungan kantor atau di lingkungan yang kalau nggak bisnis ya studi itu bisa. Ada kartu Highlander di sini, intinya dia itu dipercaya, orang yang sangat-sangat dipercaya. Kemudian dia punya kekurangan ya, kekurangan suka overthinking ya. Jadi sikapnya dia mungkin 11-12 sama kamu, pikirannya tuh kayak murem gitu loh. Dan orang ini itu gampang untuk dapetin duit, apapun yang dia kerjakan itu pasti ada penghasilan, ibaratnya seperti itu. Kalau aku gentleman ini kita nggak usah, karena kita udah ada satu. Di sini ada prison. Prison tuh artinya dia di penjara ya. Mungkin dia dalam suatu situasi yang dia lagi nggak bisa kemana-mana nih sekarang. Nggak bisa kemana-mana.
karena menjaga harkat. Oke, ada rich girl. Bisa jadi di sini dia nggak bisa kemana-mana dikarenakan mungkin orang ini punya pasangan dan pasangannya itu mungkin lebih dominan daripada dia, ya, atau dia diatur, dikontrol sama pasangan. Aku melihat sih sepertinya sih ini sudah menikah, ya, sudah punya pasangan gitu loh, karena ada prison, ada rich girl, berarti ada orang lain yang ngatur dia, yang ibaratnya mengkontrol dia. Dan orang ini, wanita ini mungkin lebih punya banyak aspek keuangan, jadi dia merasa dikontrol dan tidak bisa kemana-mana. Dia di sini menjaga martabatnya dia juga, ya, dengan wanita ini. Intinya kamu sama dia di sini adalah teman bisnis, teman kerja, ataupun partner, ya, partner atau teman kuliah atau teman apa. Tapi intinya dia bersama seorang wanita yang kolokan, yang dominan gitu. Ini kamu, ya. Jadi energinya di sini dia terkoneksi sama kamu dikarenakan memang entah dia ini butuh bantuan, dan aku melihatnya kamu sama dia di sini sama-sama punya masalah yang rumit, ya, karena ada glomito di sini. Maksudnya kayak ada pikiran yang ngeblur gitu loh, kayak belum jelas kepastiannya seperti apa. Kita akan lagi buka false person, ya. Aku melihatnya juga di sini mungkin kamu jatuh cinta sama orang yang salah, ya. Dia ini adalah orang yang sebenarnya bukan bukan, kalau misal kamu bandingin sama mantan kamu, dia bukan selera kamu banget deh. Tapi dia adalah orang yang membuat kamu nyaman, ya. Dia adalah bukan orang yang benar, maksudnya benar dalam arti dia ada bohong sama kamu. Aku udah yakin sih di sini dia punya pasangan, karena kelihatan banget sih. Grief and adversity. Ada yang sedih, ada yang merasa, entah antara kamu sama dia di sini ada yang sama-sama kehilangan seseorang atau sedang masa-masa gini keruntuhan, ya, keruntuhan gara-gara mungkin ada orang yang orang penting, mungkin orang tua meninggal, maaf ya, atau ada sesuatu yang di keluarga inti kamu itu yang penting banget, ya. Jadinya makin jatuh gitu loh, ya. Di sini ada a little child. Aku bisa bilang di sini ada beberapa, mungkin kamu di sini yang punya anak kecil. Oke. Aku bisa tahu nih teman-teman sekarang, ya. Mungkin kamu udah punya anak. Dia di sini sudah punya pasangan, ya. Mereka sudah menikah. Kamu jatuh cinta sama dia dikala dia sudah menikah di sini dan dia tidak bisa jalan ke kamu. Sementara ada beberapa di antara kamu yang sudah punya anak, ya. Tapi kamu sendiri, kamu selalu dengan orang yang salah di belakang. Ini kenapa aku merinding, ya. Ketika kamu mendapatkan cinta, kamu mendapatkan dia, ternyata dia itu adalah orang yang ternyata di sini sudah ketemu orang lain duluan. Dan sudah diputuskan secara pengadilan, ya, dia mendapatkan orang ini, ya. Sekarang dia sedang mengumpulkan uang. Ada beberapa di antara kamu, entah kamu atau dia di sini yang kehilangan orang tua, mungkin dalam 1 tahun 2 tahun ini, ya. Kalian sama-sama menjaga martabat kalian karena kamu di sini mungkin ada yang single mom atau single father.
dan kamu tuh lagi pusing gimana caranya kamu ngurus ini sendiri, sementara kamu pengen ada dia di samping kamu. Tetapi dia di sini ada halangannya, adalah ada wanita yang lebih dominan atau dari hidupnya dia. Dia tuh kan di sini aku lihat keluarganya kayak jaga martabat ya, teman-teman. Jadi kalau perceraian itu agak sulit. Sementara dia di sini masih dikontrol sama wanita ini. Begitu kalau pandangan aku ya. Lalu kita akan lihat teman-teman bagaimanakah antara kamu sama dia ke depannya. Apalagi yang akan difokuskan sama kamu dari Oracle, kita harus lihat di sini. Wow, stay optimistic ya. Untuk kamu sendiri, kehidupan cinta kamu tuh tidak buruk-buruk amat kok. Kalau kamu memang terlibat sama orang ini, harus ada positive thinking aja ya. Kebenaran nanti akan membawa kamu ke satu cinta yang benar-benar nyaman untuk kamu. Aku melihatnya di sini ya. Aku nggak tahu teman-teman, tapi this is so weird karena agak aneh ya. Kalian ini memang sudah ada koneksi spiritual. Jadi orang ini pasti benar-benar adalah soulmate kamu sebetulnya. Makanya kenapa energi kalian tidak bisa lepas? Tidak bisa lepas di sini dikarenakan orang ini tuh memang sudah terjalin benang merah sama kamu. Dan dua kartu terakhir ini menandakan memang kalian adalah soulmate. Gimana pun caranya kalian akan ketemu aja. Walaupun kalian di sini kayaknya sudah seperti kayak mau hindarin atau salah satu menghindar, pasti akan ada ketemu. Solusinya bagaimana? Apakah bisa bersama? Wow. Teman-teman, Oke, hubungan kalian ini adalah hubungan yang unconditional love, tidak melihat apapun ya, hubungan yang tulus dan murni. Dan di sini kalian itu akan saling ngejar, mana yang ngejar, mana yang lari, gitu terus. Wow, ini aku lihat sih memang ini kayak teman soulmate sih teman-teman ya, nggak lepas dari rayuan-rayuan. Jadi gini loh, gimana kita bisa memutuskan hubungan ini, itu aku rasa agak sulit ya buat kalian. Tapi bisa nggak sih kalian itu meningkatkan hubungan ini tuh menjadi twin flame aja, mungkin tanpa ada hasrat, tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa cemburu. Kalian bisa nggak sih kayak punya prinsip, oke, kalau cinta itu nggak harus memiliki, tapi kita harus kasih support yang terbaik aja. Kayak gitu, saling mendoakan, saling membuat diri kalian nyaman tanpa harus bersatu. Mungkin itu sih saran dari aku yang paling tepat ya, yang paling tepat. Sekarang kita lihat di sini kira-kira siapa-siapa aja ya inisialnya dan juga untuk namanya. Oke. Ada huruf C, Charlie. Ada huruf Y, Yankee. Ada huruf D, Delta. Ada huruf H, Hotel. Ada N, November. Ada J, Jerapah. Ada Z, Zero. Ada W, Wimbledon. Ada T, Tango. Ada E, Eko. Ada M, Mama. Ada B, Bravo. Ada K, Kilo. Untuk zodiak-zodiaknya mungkin nggak semuanya bisa sama ya, tapi kalau zodiaknya nggak ada, silakan ambil dari inisial nama. Di sini ada Aquarius, ada Cancer, ada Taurus dan Gemini, ada Leo, ada Capricorn, ada Aries, dan ada Libra. So, teman-teman, ini adalah bacaanku untuk kamu.
Untuk pesan terakhirnya kita akan lihat di sini, kamu pertahankan apa yang bisa dipertahankan ya. Harus tetap ada batasan supaya kamu tuh juga nggak sakit ya. Jangan pernah namanya kamu di sini merusak kesehatan kamu. Kamu di sini kayak ngerusak hari-hari kamu dengan hal-hal cinta yang terlalu ya. Jadi kita harus bisa ada batasan di mana kita harus sedih, di mana kita harus bahagia, di mana kita harus yang tidak terlalu. Saran aku sih lebih tepatnya melepaskan kemelekatan. Intinya dia datang sama kamu ataupun tidak, itu nggak ada ngaruhnya buat kamu. Karena kamu adalah nahkoda hidup kamu. Kamu yang punya dan kamu sendiri, bukan orang lain, dan kamu tidak bisa dikontrol. See you when I see you. I love you. Bye-bye.